Hai teman-teman, balik lagi. Ketemu lagi bareng Evan di sini. Sebelumnya aku ingin ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nyempetin waktunya ngeklik dan nonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kali ini aku akan cerita tentang sosok Pocahontas dari film Walt Disney, dan aku juga akan menceritakan tentang sosok Pocahontas dari versi real life-nya. Bagaimana sih kok bisa di film Walt Disney ini berbanding terbalik dengan Pocahontas di real life-nya? Langsung aja, ini dia. Buat kamu-kamu yang nonton, terutama jika kamu angkatan 90-an, pasti kamu tidak asing lagi dengan film Pocahontas. 16 Juni 1995, hampir tepat 25 tahun yang lalu, film ini dirilis ke bioskop waktu itu. She was the daughter of a chief, She has her mother's spirit. She goes wherever the wind takes her. Come down here! and she lived a life of freedom. No, not that way. He was an explorer, searching for adventure in a new land. Come on, men. We didn't come all this way. Go on, mister, go near them. Their destinies were one. From Walt Disney Pictures comes the story of an American legend. Who are you? Pocahontas. Film ini bercerita tentang sesosok wanita dari suku Amerika asli, yaitu suku Indian, yang bernama Pocahontas, di mana Pocahontas adalah sesosok yang manis, ceria, dan penyayang. Dia juga adalah salah satu anak kesayangan dari kepala suku Powhatan waktu itu. Diceritakan di dalam film Walt Disney bahwa Pocahontas jatuh cinta kepada kolonial dari Inggris, yaitu John Smith, seorang kapten kapal. Yang dimana waktu itu John Smith datang ingin menjajah daerah tempat tinggalnya Pocahontas waktu itu. Lalu kemudian di akhir film dikatakan bahwa Pocahontas dan John Smith ini saling jatuh cinta, dan mereka berhasil menyatukan kedua kelompok antara suku dan kolonial ini sehingga berdamai dengan kekuatan cinta mereka, the power of love. Namun jika kita tarik kembali menurut versi aslinya Pocahontas ini sendiri, semuanya itu nggak se-happy ending itu, teman-teman. Tidak dengan latar belakang mereka yang berbeda, akhirnya mereka berhasil menyatukan kedua suku ini dengan kekuatan cinta mereka. Tidak seperti itu. Ini dia versi aslinya. Pocahontas lahir di Virginia sekitar tahun 1596, yang diberi nama Matoaka atau Amunute, yang berarti bunga di antara aliran sungai. Matoaka ini seorang anak yang memiliki sifat yang sangat ingin tahu. Namanya juga anak-anak ya, jadi dia ini sangat suka menjelajah kemana-mana, sangat ingin tahu apa sih di sini, apa sih di situ. Karena hobinya yang suka main ini, akhirnya Matoaka waktu itu diberi julukan yang kita kenal sebagai Pocahontas, yang artinya si tukang main. Pocahontas sendiri adalah salah satu anak bungsu dari kepala suku Powhatan waktu itu yang bernama Wahun Senaka. Wahun Senaka ini sangat sayang pada Pocahontas. Dia sangat benar-benar menyayangi anak bungsunya ini. Dia benar-benar mencintai perempuan kecil ini yang dianggap sebagai jantung hatinya, teman-teman. Suku Indian atau suku Amerika asli ini waktu itu dikenal oleh rakyat Eropa sebagai masyarakat yang primitif, tidak berbudaya, dan mereka sangat tidak modern. Lalu Wahun Senaka sendiri merupakan kepala suku yang kejam, teman-teman. Dia akan melakukan apapun untuk melindungi daerah kekuasaannya dan juga melindungi suku-suku yang dipimpinnya. Ya, namanya juga kepala suku, dia pasti akan melindungi semuanya dengan berbagai cara. Dia akan sangat menolak ada orang lain masuk dan mengacak-ngacak tempat mereka. Tidak ada yang tahu bagaimana ibu Pocahontas. Ada sumber yang mengatakan jika ibu Pocahontas ini meninggal karena melahirkan Pocahontas waktu itu. Ada juga yang mengatakan bahwa ibu Pocahontas ini ditinggal di desa sebelah nih, lalu menikah dengan laki-laki lain. Namun belum tahu yang pastinya bagaimana karena tidak pernah terdengar tentang ibu Pocahontas. Karena status Pocahontas yang sangat tinggi waktu itu, dia dikenal sebagai anak dari kepala suku. Pocahontas mendapatkan fasilitas yang lebih dari teman-temannya waktu itu. Dimana jika kita tarik ke zaman dahulu, dimana sosok perempuan sangat dikungkung oleh aturan-aturan yang membelenggu waktu itu, Pocahontas memiliki kebebasan tersendiri. Dia bebas mau kemana tanpa aturan yang begitu terlalu mengekang dia, karena dia adalah sesosok anak dari kepala desa waktu itu. Bahkan ya, sebagai bukti kalau dia memiliki fasilitas lebih, Pocahontas mendapatkan baju hangat ketika musim dingin tiba. Mungkin di mana waktu itu, di saat musim dingin, tidak semua orang bisa mendapatkan baju hangat waktu itu, teman-teman. Tidak lama kemudian, waktu musim semi 1607, Kapten John Smith dan para kolonial dari Inggris ini tiba di Selakomoka. Hampir mirip dengan filmnya, penjajah Inggris waktu itu datang ke sana untuk melebarkan sayap kekuasaan mereka untuk menguasai daerah-daerah yang masih primitif dan belum terjamah modernisasi. John Smith dan para kolonial Inggris ini tinggal di dekat Powhatan di daerah Jamestown waktu itu.
di mana mereka juga berusaha menguasai daerah-daerah terpencil di sekitar itu. Smith ini adalah sesosok orang yang ditakuti para suku-suku pedalaman waktu itu. Mungkin karena Inggris bisa dibilang sudah mengenal senjata api waktu itu, teman-teman. Jadi John Smith ini orangnya suka banget nodongin senjata ke setiap suku-suku yang dia datangi. Mereka akan menemui kepala suku, menodongkan senjata, meminta makanan dan persediaan-persediaan lainnya. Jelas suku Powhatan tidak terima kedatangannya John Smith waktu itu. Karena John Smith datang mengacak-ngacak daerah Powhatan, tidak ada tamu lapor 1x24 jam. Mereka datang menduduki daerah, mengacak-ngacak, membuat Powhatan sangat tidak terima kedatangannya John Smith waktu itu. Lalu pada suatu hari, mulailah kelaparan John Smith dan teman-temannya ini. John Smith menyuruh teman-temannya untuk bercocok tanam agar mereka bisa makan. Namun teman-temannya John Smith, para penjajah Inggris ini, adalah orang yang pemalas. Mereka tidak mau bercocok tanam, tapi mereka meminta makan, teman-teman. Lalu akhirnya, dengan kehabisan akal dan kelaparan, John Smith pun datang menemui Wahun Senaka. Dia datang meminta persediaan makanan pada Wahun Senaka waktu itu, yang jelas terang-terangan ditolak oleh kepala suku Powhatan itu, karena kedatangannya John Smith yang sangat tidak diundang ini. Karena penolakan itu, John Smith yang lapar ini mungkin gampang emosi ya, jadi dia ditolak sedikit langsung marah. Dimana seorang lapar pasti tersinggungan, teman-teman. Jadi dia tersinggung dan dia mengeluarkan pistolnya. Kebiasaan John Smith yaitu menodongkan kepalanya sekali lagi kepada kepala suku Powhatan itu. Mungkin karena takut dan tidak memiliki senjata api juga, akhirnya kepala suku Powhatan mengalah waktu itu. Lalu John Smith pergi, dan tentu saja Wahun Senaka yang dikenal kejam ini sangat tidak terima waktu itu. Dia pun merencanakan penculikan untuk menculik John Smith waktu itu. Lalu kemudian John Smith berhasil ditangkap oleh Open Kakanuk waktu itu, yang merupakan kakak dari Pocahontas. John Smith akan dipenggal kepalanya waktu itu di atas 2 buah batu oleh Wahun Senaka. Namun Pocahontas yang saat itu masih berusia 11 tahunnya, teman-teman, berlari melindungi John Smith dengan kepalanya. Jadi Pocahontas ini adalah seorang anak yang full of peace. Dia itu cinta damai, dia tidak menyukai kekerasan. Dan perlu diingat bahwa John Smith ini saat itu berusia 27 tahun. Jadi sebenarnya tidak ada bercik-bercik cinta di antara Pocahontas dan John Smith ini. Jika di film Walt Disney dikatakan bahwa Pocahontas dan John Smith saling jatuh cinta, di sini Pocahontas dan John Smith tidak jatuh cinta. Pocahontas hanya sekedar merasa simpati waktu itu, dia ingin melindungi John Smith, dan John Smith sendiri bukan merupakan sesosok predator anak yang suka kepada anak kecil. Akhirnya Wahun Senaka pun merasa iba, dia tidak mungkin memenggal kepala anak perempuan kesayangannya itu, dan John Smith pun dibiarkan pergi. Ketika berusia 14 tahun, akhirnya Pocahontas menikah dengan seorang laki-laki yang penjaga ayahnya bernama Kokom. Jika di filmnya dikatakan bahwa Pocahontas dan Kokom ini tidak saling menikah karena Pocahontas mencintai John Smith, pada kenyataannya Pocahontas dan Kokom ini menikah di saat Pocahontas berusia 14 tahun, di mana bagi suku Indian waktu itu adalah usia yang tepat bagi seorang gadis untuk menikah. Dan mereka pun memiliki bayi yang disebut Little Kokom. Mengetahui bahwa Pocahontas adalah aset yang berharga bagi ayahnya waktu itu dan bagi suku Powhatan sendiri, Kapten Samuel Argall berencana untuk menculik Pocahontas waktu itu. Hal ini dilakukan Kapten Samuel Argall agar para penduduk asli menggagalkan serangan kepada para penjajah-penjajah Inggris. Argall datang ke desa dan menemui kepala suku Zapazau waktu itu, yang dimana kepala desa ini adalah seorang saudara laki-laki dari suaminya Pocahontas sendiri. Argall datang menuntut bahwa Pocahontas agar diserahkan kepada Samuel Argall, atau dia akan menyerang desa Zapazau ini. Argall berniat menjual Pocahontas waktu itu kepada suku Powhatan dan menukarnya dengan para tahanan-tahanan Inggris dan senjata-senjata yang ditawan oleh suku Powhatan, teman-teman. Argall bahkan sudah membunuh Kokom waktu itu, dan dia berencana untuk memotong bayinya Pocahontas. Lalu kemudian seorang perempuan menyembunyikan Little Kokom tadi. Meskipun sudah dituruti kemauannya, Kapten Argall tetap licik untuk menahan Pocahontas waktu itu. Ya, Pocahontas sendiri tidak ingin membalas dendam karena takut akan dibunuh waktu itu, teman-teman. Dan dia juga sangat takut putrinya yang merupakan simbol kedamaian suku Powhatan itu akan terluka. Setelah diculik, Pocahontas waktu itu mengalami stres dan depresi yang parah. Dia mengalami ketakutan yang ekstrim karena tidak tega melihat Pocahontas yang mengalami depresi ekstrim ini. Akhirnya para penculiknya mengizinkan saudara perempuan Pocahontas yaitu Matakana dan suaminya Utama Tamakin
untuk bersama dengan Pocahontas waktu itu. Ketika Matakana dan Utamata makin tiba di Jamestown waktu itu, Pocahontas mengaku bahwa dia telah diperkosa secara brutal dan berulang-ulang kali, teman-teman. Para ahli sejarah menduga bahwa Pocahontas yang ditawan di Jamestown waktu itu dipindahkan ke Henrico saat dia hamil. Setibanya di Henrico, Pocahontas ini diajarkan budaya Inggris, bahasa asing, lalu kemudian diajarkan budaya Eropa dan agama Kristen, yang dimana Pocahontas ini terpaksa menerima itu. Pada 1614, Pocahontas kemudian dibaptis menjadi seorang Kristen dan diberi nama Rebecca. Tidak lama kemudian, Pocahontas melahirkan seorang anak yang diberi nama Thomas. Waktu itu para kolonial Inggris memaksa Pocahontas untuk mengenakan baju-baju dari Eropa. Namun Pocahontas selalu merobeknya. Dia tidak suka dengan pakaian-pakaian Inggris tersebut karena dia merasa tidak nyaman, teman-teman. Tidak hanya itu saja, para kolonial ini mempengaruhi Pocahontas waktu itu. Mereka mengatakan bahwa ayahnya Pocahontas tidak mencintai Pocahontas. Dan dikatakan bahwa ayahnya tidak kunjung datang menjemput dan menyelamatkan Pocahontas waktu itu. Di tengah penahanannya, Inggris gagal di Jamestown, teman-teman. John Rolfe, seorang petani tembakau waktu itu, dituntut oleh Inggris untuk membawa keuntungan lebih sebelum tahun 1616. Atau John Rolfe ini akan kehilangan dukungan dari Inggris. John Rolfe pun berusaha mempelajari teknik mengeringkan tembakau dari suku Powhatan, teman-teman. Namun suku Powhatan menganggap bahwa praktek mengeringkan tembakau ini adalah salah satu praktek yang suci dan tidak semua orang bisa mempelajari hal tersebut. Menyadari kedudukan politis agar dia sejajar dengan suku asli, dia pun memutuskan untuk menikahi Pocahontas waktu itu, agar dia mendapatkan cara bagaimana mengeringkan tembakau sesuai dengan tekniknya suku Powhatan. Setelah keduanya menikah, para pemimpin spiritual dan keluarga Pocahontas pun berbagi teknik dengan John Rolfe, sehingga akhirnya tembakau dari John Rolfe ini terkenal di Inggris, dan dia berhasil menyelamatkan koloni di Jamestown waktu itu. Karena keberhasilan John Rolfe waktu itu yang membuat tembakaunya terkenal, daerah Powhatan menjadi daerah yang sangat dicari oleh para pemburu tembakau, teman-teman. Di mana para pemburu tembakau ini datang dan hidup bersama suku Powhatan, dan suku Powhatan mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, di mana keserakahan para petani ini untuk mendapatkan tembakau membuat suku asli Indian ini merasa tersingkirkan. Perlu kita ketahui, meskipun John Rolfe waktu itu menikah dengan Pocahontas, dan ayah Pocahontas memiliki kebiasaan untuk memberikan putrinya ini untuk dinikahkan kepada orang, namun ayahnya tidak menghadiri pernikahan mereka waktu itu karena Wahun Senaka takut ditangkap dan dibunuh waktu itu, teman-teman. Meskipun Wahun Senaka tidak menghadiri pernikahan Pocahontas waktu itu, namun dia memberikan sebuah hadiah kepada Pocahontas waktu itu. Dia memberikan kalung mutiara yang diambil dari tiram Chesapeake Bay. Mutiara tersebut sangat besar dan cocok digunakan oleh anak kepala suku waktu itu. Tidak ditemukan di dalam tulisan-tulisan Inggris di mana kalung ini berada, namun potret Pocahontas menggunakan kalung tersebut menggantung di rumah gubernur di Richmond. Pada tahun 1616, Pocahontas dibawa ke London bersama dengan John Rolfe, Thomas, Kapten Samuel Argall yang menculiknya, dan beberapa suku pedalaman asli. Tidak lupa saudara perempuannya juga Matakana ikut diajak ke sana. Mereka dibawa ke London untuk dijadikan sebagai bukti bahwa ini adalah suku barbar yang beradab. Dikabarkan bahwa Pocahontas ini pun sampai dibawa ke depan Raja James dari Inggris waktu itu, teman-teman. Meskipun banyak pendatang yang melakukan kekejaman kepada suku Powhatan waktu itu, namun para elit di Inggris sangat menolak hal itu. Mereka tidak mendukung kekejaman-kekejaman yang dilakukan para pedagang kepada suku asli waktu itu. Dan mereka membawa Pocahontas ke Inggris waktu itu untuk menunjukkan persahabatan mereka dengan suku asli. Hal ini adalah kunci untuk memberikan dukungan finansial pada para penjajah Inggris waktu itu. Menurut Matakana, saudara perempuannya Pocahontas, Pocahontas waktu itu menyadari bahwa dia sedang dimanfaatkan dan dia sangat ingin kembali ke sukunya Powhatan dan bertemu dengan ayahnya dan juga Little Kokumnya. Selama perjalanan Pocahontas ke Inggris, dia kembali bertemu dengan Kapten John Smith, di mana saat itu Pocahontas mengungkapkan kemarahannya karena perlakuan para penjajah ini terhadap suku asli Powhatan waktu itu. Dia tidak terima dengan kelakuan-kelakuan para penjajah Eropa kepada suku-sukunya. Dan itulah menjadi saat terakhir Pocahontas bertemu dengan John Smith. Setelah dipertemukan dengan para elit Inggris waktu itu, terdengarlah rencana bahwa Pocahontas akan dipulangkan ke Virginia pada musim semi 1617. Kabar ini membuat Powhatan sangat senang waktu itu, namun dia tidak berani berbuat apa-apa karena dia takut nanti segala tindakannya akan membahayakan putri kesayangannya tersebut. Tak lama setelah makan malam dengan John Rolfe dan Kapten Argall waktu itu,
Pocahontas pun muntah dan meninggal dunia. Menurut beberapa suku asli pedalaman dan Matakana yang ikut bersama Pocahontas waktu itu mengatakan bahwa sebelumnya Pocahontas sangat sehat-sehat saja. Dan mereka menilai bahwa kematian Pocahontas ini adalah akibat racun, karena sebelumnya Pocahontas ini terlihat sangat baik-baik saja, teman-teman. Namun beberapa sejarah menulis bahwa Pocahontas ini terkena disentri. Ada juga yang mengatakan bahwa Pocahontas terkena TBC waktu itu, karena hal ini merupakan salah satu penyakit yang menular di Eropa waktu itu, teman-teman. Pocahontas baru berusia 21 tahun waktu itu. Alih-alih akan dibawa pulang dan dimakamkan di kampung halamannya, John Rolfe dan Kapten Argyle ini memilih untuk membawa kembali jenazah dari Pocahontas kembali ke Inggris, dan dia dimakamkan di gereja Santa George pada 21 Maret 1617. Meskipun suku-suku Virginia waktu itu menuntut agar jenazah Pocahontas dibawa kembali ke kampung halamannya, namun para pejabat Inggris mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui di mana letak jenazah Pocahontas yang sebenarnya. Lalu Wahun Senaka mengetahui dari Matakana bahwa putri kesayangannya ini telah meninggal, membuat dia sangat terpukul. Menurut beberapa catatan sejarah, Wahun Senaka merasa sangat sedih waktu itu. Dia tidak sempat menyelamatkan putri kesayangannya itu, sehingga dia pun meninggal 1 tahun kemudian di dalam kesedihannya. Pergian Pocahontas membawa perubahan yang sangat besar bagi suku-suku asli Amerika waktu itu, di mana sekitar 90% suku asli Amerika ini dibantai. Hal ini menjadi sebuah genosida terbesar dalam sejarah manusia. Meskipun sudah meninggal dunia, Pocahontas kerap dijadikan simbol keberhasilan menaklukkan suku Amerika asli. Tapi kerap dilupakan bahwa Pocahontas ini juga merupakan salah satu bukti kebaikan suku Amerika asli kepada para pendatang waktu itu. So guys, kita sudah sampai di akhir cerita, di mana film Pocahontas ini ternyata tidak semanis di filmnya. Di mana Pocahontas sendiri akhirnya meninggal dunia di tengah perjalanan menuju kampungnya di Virginia. Jadi teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah nyempetin waktunya nonton dari awal video ini hingga akhirnya kita sampai di detik yang terakhir ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jika ada informasi yang teman-teman ketahui, silahkan tulis di komen.